Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang multi-level feedback. Nama saya Yunita Happy Putri Ningrum, lalu ada teman saya Fulka Triwinda Agustini dan Wahyu Aji Kurniawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multi-level feedback, membagi beberapa proses dalam bentuk kelompok yang memiliki penjadwalan masing-masing. Nah, proses tersebut menetap pada suatu antrian atau sama seperti pada multi-level feedback. Proses yang terjadi dapat berpindah ke antrian lain. Nah, proses yang dilakukan oleh suatu CPU. Nah, di sini yang memiliki antrian prioritas lebih rendah akan mempercepat eksekusi proses dan mengefisiensi kerja CPU. Nah, jika terjadi penumpukan antrian pada CPU dengan prioritas rendah, maka suatu proses kerja dapat dipindahkan menuju antrian dengan. Nah, di sini parameter multi-level feedback. Yang pertama adalah jumlah antrian, yang kedua adalah algoritma penjadwalan untuk tiap antrian, dan yang ketiga adalah metode untuk menentukan kapan suatu proses akan ditingkatkan ke antrian dengan prioritas lebih tinggi. Nah, metode untuk menentukan kapan suatu proses akan diteruskan ke antrian dengan prioritas lebih tinggi. Yang terakhir, yang kelima adalah metode untuk menentukan yang akan dilayani. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Happy. Desain multi-level feedback. Algoritma ini biasa digunakan karena mudah dikonfigurasi ulang untuk menyesuaikan dengan sistem. Namun, untuk mengetahui penjadwalan terbaik, diharuskan mengetahui nilai parameter yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Di samping kanan terdapat gambar dari contoh desain multi-level feedback, yang mana pada urutan pertama, pada antrian pertama, kuantum atau nilai pengerjaan proses sama dengan 8 milisekon. Lalu untuk antrian berikutnya, kuantum sama dengan 18 milisekon. Kelebihan multi-level feedback. Yang pertama, multi-level feedback lebih fleksibel dibanding penjadwalan tipe lainnya. Kedua, memungkinkan proses yang berbeda untuk berpindah di antara antrian yang berbeda. Ketiga, mencegah kelaparan dengan memindahkan proses yang menunggu terlalu lama untuk antrian prioritas lebih rendah ke antrian prioritas lebih tinggi ataupun sebaliknya. Meskipun memiliki kelebihan, multi-level feedback juga memiliki kekurangan. Di antaranya, pertama, untuk pemilihan penjadwalan terbaik, diperlukan beberapa cara lain untuk memilih nilai. Yang kedua, menimbulkan lebih banyak overheat pada GPU. Yang ketiga, merupakan algoritma yang paling kompleks dibanding algoritma lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi di sini ada contoh soal multi-level feedback. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada antrian 0 yang memiliki kuantum 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan pada 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke antrian pertama, yaitu kuantum 16 ms. Antrian pertama hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di antrian 0. Dan jika suatu proses di antrian pertama tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian kedua. Antrian kedua akan dikerjakan bila antrian 0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma round robin. Ini contoh kedua multi-level feedback. Pertimbangkan sebuah sistem yang memiliki proses terikat CPU yang membutuhkan waktu burst 40 detik. Algoritma penjadwalan antrian umpan balik bertingkat digunakan dan waktu antrian kuantum 2 detik dan setiap tingkat itu bertambah dengan 5 detik. Lalu berapa kali proses akan diinterupsi dan pada antrian mana proses akan menghentikan eksekusi.
Nah, ini jawabannya dari soal nomor 2 tadi. Proses P membutuhkan 40 detik untuk eksekusi total. Pada Q1 dijalankan selama 2 detik, kemudian diinterupsi dan digeser ke Q2. Pada Q2 dijalankan selama 7 detik. Nah, 7 detik ini hasil dari pertambahan 2 ditambah 5 yang tadi. Kemudian diinterupsi dan digeser ke Q3. Pada Q3 dijalankan selama 12 detik. 12 detik ini hasil dari pertambahan 7 ditambah 5. Kemudian diinterupsi dan digeser ke Q4. Pada Q4 dijalankan selama 17 detik. 17 ini hasil dari 12 ditambah 5. Kemudian diinterupsi dan bergeser ke Q5. Pada Q5 dijalankan selama 2 detik. 2 detik ini sisanya dari perhitungan yang tadi. Dan kemudian selesai. Karena prosesnya terputus 4 kali dan selesai pada antrian 5. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya Anggit akan bertanya. Ya, Anggit. Jadi pertanyaan saya dari penjelasan tersebut, apa perbedaan multi-level feedback dengan multi-level queue? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback dengan multi-level queue adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Bagaimana, Anggit? Oh, baik. Sudah paham. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Jadi saya mau tanya yang contoh soal 1. Itu kan ada yang kalau baru datang itu nanti dikerjakan di kuantum 8 milisekon. Terus kalau yang selanjutnya itu selanjutnya yang pertama itu kuantumnya 16 milisekon. Nah itu kok bisa kayak gitu tuh gimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah. Pada proses pertama tadi katanya masuk ke antrian 0 yang nilai kuantumnya sama dengan 8 milisekon. Maksud dari antrian 0 adalah antrian pertama dalam CPU. Jadi proses akan masuk pertama ke antrian 0, antrian pertama. Waktu pengerjaan proses tersebut adalah 8 milisekon. Jika dalam waktu tersebut proses tidak selesai, maka proses tersebut akan masuk ke antrian berikutnya, yang mana adalah antrian pertama. Antrian pertama di sini maksudnya adalah antrian pertama, turunan pertama dari antrian 0. Waktu pengerjaan pada antrian pertama ini adalah 16 milisekon. Begitu pula seterusnya. Apakah paham? Berarti itu sudah ditentukan dari sananya itu berapa waktunya? Untuk waktunya sendiri sudah ditentukan dari CPU-nya sendiri. Untuk yang pertama 8 milisekon, yang kedua 16 milisekon. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Karena pertanyaan dibatasi cukup 2, maka sekian presentasi dari kami sebagai kelompok terakhir. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.